Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita dari kitab atau risalah yang berjudul Fawaidu Dzikri wa Samaratuhu, buah dan faedah dari zikrullah ta'ala, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan buah dan faedah dari zikrullah ini. Yang pertama, bahwasanya zikrullah adalah dengan zikrullah hati seorang hamba itu akan hidup, dan hidupnya hati seseorang adalah dengan zikrullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Permisalan antara seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak berzikir adalah permisalannya seperti orang yang hidup dan yang mati. Yaitu yang mati di sini adalah hatinya ketika dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dan buah zikir yang berikutnya adalah bahwasanya zikrullah yatrudus syaitan. Zikrullah ini akan mengusir syaitan dan menjauhkan syaitan dari manusia ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagaikan seorang yang berada di benteng yang sangat kokoh, yang dia terlindung dari musuh, dan musuh tidak bisa masuk dan memadaratkan dirinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillahi azza wajalla." Sungguhnya hamba itu ahsanu ma yakunu minasyaitan, keadaan dia yang paling terlindungi dari syaitan adalah ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian faedah yang ketiga yang kita sebutkan, bahwasanya zikrullah adalah sebab dari tenangnya hati seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, dengan zikir kepada Allah lah hati-hati itu akan menjadi tenang. Ketika seorang senantiasa mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fawaidid dzikri, faedah dan buah zikir yang berikutnya adalah zikrullah yudhibu qaswatal qalb. Zikrullah ini akan menghilangkan kerasnya hati seseorang. Zikrullah akan melembutkan hati seseorang, dan tidaklah hati seseorang itu menjadi keras kecuali dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih menghilangkan kerasnya hati ini daripada zikrullah. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, summa min fawaidid dzikri aidha annahu yaqsibul abdu faidatan azimatan wa thamaratan jalilatan wa manzilatan rafi'atan, wa hiya annahu idza dzakarallaha dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala li'anna al-jazaa'a min jinsil amal. Kemudian di antara faedah-faedah zikir yaitu bahwasanya seorang hamba dia akan menghasilkan faedah yang sangat agung, samaratan jalilah, buah zikir yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi, yaitu ketika dia berzikir, ketika dia mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, zakarahullah, Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebut dia. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Wallahu ta'ala yaqul hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali al-ihsan, kebaikan yang serupa. Faman dzakarallaha dzakarahullah wa man nasiyallaha nasiyahullah. Barang siapa yang menyebut, berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya. Dan barang siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a." Kemudian akibat dari orang-orang yang melakukan kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan kejelekan. Fal jazaa'u min jinsil amal. Maka balasan buat seseorang itu adalah sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ya, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Man yadhkurillaha yadhkurullah. Maka barang siapa yang dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyebut dirinya. Ya. Menyebut sebagai bentuk pujian terhadap diri seseorang tersebut, hamba seseorang tersebut. Ya, ini ya adalah keutamaan yang luar biasa. Qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Allah Subhanahu wa taala firman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian, sebutkanlah kalian diriku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan menyebut kalian. Wa fil hadis yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Dan dalam hadis, yaitu hadis yang qudsi, hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Kalau dia, seorang hamba itu, dia berzikir kepadaku pada dirinya, itu dalam kesendiriannya, maka aku pun akan menyebut dia. Ya. Fi nafsi, dengan diriku. Dan kalau dia menyebutku fi mala'in, pada suatu majelis, maka aku akan menyebut dirinya pada majelis yang lebih baik daripada majelis dia, yaitu majelisnya para malaikat. Ya. Kalau ada yang berpikir apa hebatnya kalau sekedar disebut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang berpikir demikian. Ya. Dan yang harus kita paham, penyebutan ini adalah dalam rangka pujian. Ya. Kita ini hidup di dunia, kalau ada orang yang kita hormati atau orang yang dianggap sebagai orang besar, ya, menyebut diri kita secara langsung, disebut nama kita, kita bangganya bukan main. Padahal sekedar disebut aja loh. Ya. Seorang murid, kadang dia ketika namanya disebutkan oleh gurunya, dia senang. Seorang karyawan ketika namanya disebutkan oleh atasannya, apalagi dalam rangka bentuk pujian, dia senang. Ya. Apalagi yang menyebutkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan sebagai bentuk pujian terhadap hamba tersebut. Ya, ini harusnya kita jauh lebih senang, sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh nanti.
Iya kan? Ya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah yang tinggi-tinggi. Ya, mungkin Pak Camat Limo aja mungkin nyebut nama kita, tiba-tiba kita wah hebat banget ini kita sebut namanya oleh Pak Camat baru. Belum Pak Wali Kota, belum Pak Gubernur, belum Pak Presiden. Padahal sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana yang menyebut kita, yang memuji kita adalah Rabbul Alamin? Ya. Oh, ini keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Wa ayyu sawabin a'zam. Balasan apalagi yang lebih besar daripada ini? Wa ayyu manzilatin ajallu wa arfa. Ya, dan kedudukan apalagi yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada ini? Min antanala dzikrallahi tabaraka wa ta'ala laka fil mala'il a'la. Ya. Daripada keutamaan yang lebih besar, apalagi keutamaan yang lebih besar daripada engkau mendapatkan dzikrullah. Ya. Disebut engkau oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang tertinggi, yaitu majelisnya para malaikat al-muqarrabin. Ya. Nah, ini luar biasa. Siapa kita sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Yadhkuruka subhanahu wa ta'ala wa huwa ghaniyun anka wa anta tadhkuruhu wa anta muhtajun ilaihi muftakirun ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita dalam keadaan Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kita, tidak butuh zikir kita, tidak butuh ibadah kita. Sementara kita sangat membutuhkan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Tapi nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat. Yadhkuruka subhanahu wa ta'ala fil mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala menyebutmu di mala'il a'la, itu majelisnya para malaikat. Wa huwa la yantafi'u bi dzikrikalah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat untuk Allah ketika engkau berzikir kepadanya. Fadzikruka lahu subhanahu la yazidu mulkah wa tarkuka li dzikrihi subhanahu la yunqisu mulkah. Ketika engkau berzikir kepada Allah, sama sekali tidak menambah kerajaan Allah. Pun sebaliknya, ketika engkau tidak berzikir, engkau tinggalkan zikrullah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, karena kekuasaan dan kemuliaan Allah sudah sempurna. Tidak bertambah dengan ketaatan kita dan tidak berkurang dengan kemaksiatan kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita, zikir kita, tapi kitalah yang butuh. Kitalah yang membutuhkan untuk berzikir kepada Allah. Kitalah yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manfaatnya kembali untuk kita. Walihada qala tabaraka wa taala fil haditsil qudsi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya kalian ini dari awal, dari orang pertama sampai orang terakhir, baik itu manusianya atau jinnya, semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusianya dalam keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan orang yang paling bertakwa. Ya, semua jin, semua manusia dari awal sampai akhir semuanya orang yang paling bertakwa, sempurna ketakwaannya kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Sama sekali tidak menambahkan yang demikian itu dari kerajaanku, dari kekuasaanku. Begitu juga sebaliknya. Ya, seandainya seluruh kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, semuanya dalam keadaan rusak, serusak-rusaknya, juga tidak akan mengurangi kerajaanku dan kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa tabaraka wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la tadurruhum ma'siyatul 'asin. Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala ketaatan orang yang taat, sebagaimana juga tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan orang-orang yang berlaku maksiat kepadanya. Wala yazidu fi mulkihi dzikrud dzakirin wala yunkisu min mulkihi ghaflatul ghafilin. Tidak akan menambah dari kemuliaan dan kerajaan Allah ketika orang-orang itu berzikir, dan ketika orang-orang lalai pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Lakinnahu lutfan minhu tabaraka wa ta'ala bi'ibadihi wa ihsanan. Tetapi sebagai bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkuru man dzakarahu fil mala'il a'la. Man dzakara Allah fi nafsihi dzakarahu Allah fi nafsihi, wa man dzakara Allah fi mala'in dzakarahu Allah fi mala'in khairin minhu. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di mala'il a'la, majelisnya para malaikat. Siapa yang menyebut Allah pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dia pada dirinya. Dan barang siapa yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah pada suatu majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dirinya pada majelis yang lebih baik daripada majelisnya. Jaa fi sahihi Muslim an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasa ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha
wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat datang ke halqah, ke sekumpulan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka sedang berkumpul, ya, beberapa sahabat sedang duduk berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kalian berkumpul di sini? Maka mereka menjawab, "Jalasna nadhkurullah." Kami berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami berupa hidayah kepada al-Islam. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kami. Ya, berkumpul, ya, dalam rangka untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat apa yang telah Allah berikan berupa kenikmatan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian berkumpul di sini kecuali karena itu. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Maka para sahabat mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami berkumpul di sini kecuali karena itu. Karena ingin mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap kenikmatan. Mengingat-ingat nikmat Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah." Adapun aku tidaklah meminta kalian untuk bersumpah karena aku ragu terhadap kalian, karena aku memiliki prasangka terhadap kalian, bukan. Tetapi Jibril datang kepadaku, kemudian mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian terhadap para malaikat. Wah, ini luar biasa. Ya. Kalau enggak tergerak hati kita, ya memang hati kita ini sudah terlalu keras mungkin. Dan perlu dilembutkan dengan zikrullah. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membicarakan apa yang telah menjadi kenikmatan yang Allah berikan, luar biasa. Yubahil malaikata bidzakirin. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Siapa yang dibangga-banggakan oleh Allah? Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu unzuru ila ibadi ijtama'u li dzikri wajtama'u ala syukri wajtama'u ala hamdi yubahi bihimul malaikah. Lihatlah hamba-hambaku, mereka berkumpul untuk mengingatku, mereka berkumpul untuk bersyukur kepadaku, mereka berkumpul untuk memujiku. Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Walihada fil haditsil akhar fi sahih Muslim,
Qala alaihi salatu wassalam. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya. Yaitu mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk dari hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Majelis ilmu, majelis dzikir. Saling mengingatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimul as-sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan syahidnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka fi man indah, yaitu di majelisnya para malaikat. Qala fahadhihi manzilatun rafi'atun wa darajatun 'aliyatun munifatun yanaluha adz-dzakiru lillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa anna Allah tabaraka wa ta'ala yadhkuruhu. Maka ini adalah kedudukan yang sangat mulia, derajat yang sangat tinggi yang dicapai oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut dia dan memujinya. Wa li anna an-nufusa ta'alluquha bid-dunya aktsar wa mailuha ilaiha a'dham. Fa innal wahida minan nas idza qila lahu idza fa'altal fi'lal fulani aw qumta bil amalil fulani fa innal amiral fulani sayadhkuruka bikadza awir rais al fulani sayadhkuruka bikadza wa sayamdahuka indal mas'ulin tajiduhu nasyid tajiduhu yanshutu wa yataharrak. Dan beliau mengingatkan kita, atau mungkin lebih tepatnya menyindir kita, dikarenakan jiwa-jiwa kita ini keterikatannya terhadap dunia sangatlah kuat, kecondongan terhadap dunia sangatlah besar. Maka ketika salah seorang dari kita, kalau dikatakan kepadanya, kalau engkau melakukan pekerjaan ini, kalau engkau melakukan kegiatan ini, maka Amir Fulani, ya, yaitu pemimpin, si Fulan, si pemimpin yang kita sebut tadi, apakah ya camat, wali kota, atau bahkan mungkin presiden, ya, dia akan menyebutmu, dia akan memujimu di tengah-tengah majelisnya orang-orang tinggi, di orang-orang yang
pejabat yang lainnya. Apa yang kita dapatkan? Mungkin kita akan betul-betul bersemangat, ya, betul-betul bekerja. Kenapa? Ya, dipuji oleh orang yang seperti ini tadi. Padahal itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakin dzikrullah alladzi tanalu bihi dzikrallahi lana nad'uf wala nanshat lil qiyami bih. Tetapi zikrullah, ya, dalam keadaan ingat, yang harus senantiasa kita ingat, ya, karakter atau sifat dari zikrullah, ya, atau mungkin dua keistimewaan dari zikrullah. Ibadah yang kita sebut dengan zikrullah ini adalah ibadah yang pertama ringan untuk dilakukan, sahal, mudah untuk dilakukan. Semua orang bisa melakukannya. Ya, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, semua bisa. Ya. Dan pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Sementara kalau kita tadi misalnya dalam keadaan seperti tadi, ya, kalau engkau melakukan ini, engkau akan dipuji-puji oleh Pak Presiden misalnya. Oh, mungkin amalan yang paling berat pun, yang pekerjaan yang paling berat pun siap kita lakukan. Tapi coba bayangkan, dzikrullah mudah kita lakukan, gampang kita lakukan, pahalanya sedemikian besar. Ya, ditambah keutamaan kita mendapatkan keutamaan dzikrullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita, memuji kita. Tapi apa yang terjadi? Nad'uf. Ya, kita lemah. Malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nansat lil qiyami bih, tidak ada semangat untuk melakukannya, nasallallahu alafiyah. Ya. Wa hadza min tafritina wa taqsirina wa tadyi'ina wa ihmalina wa adami i'ta'ina li hadzal amr haqqah minal inayati wal ihtimam. Ya, ini dikarenakan keadaan kita yang menganggap enteng, yang menganggap, ya, keterbatasan kita, kekurangan kita, penyia-nyiaan kita, dan tidak memberikan sesuai dengan haknya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bentuk perhatian. Wassallallahu alaihi. Semoga apa yang kita sebutkan ini menjadi pengingat bagi diri-diri kita, ya, agar senantiasa lisan kita radban min dzikrillah, agar senantiasa lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan dan berpahala besar. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.